Jokowi, pejuang Pancasila yang difitnah PKI by Gusti Yusuf. Jokowi dengan tegas mengatakan, "Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila." Pernyataan Pak D membuat saya termenung beberapa hari hingga akhirnya saya sadar maksud ucapan beliau, "Saya Pancasila." Awalnya saya pikir pernyataan tersebut hanya bentuk dukungan beliau terhadap Pancasila, tapi ternyata bukan itu saja. Pak D tidak hanya mengucapkannya saja, tapi beliau berusaha mengamalkannya dengan sungguh-sungguh di dalam setiap pengambilan kebijakannya. Pak Jokowi jelas-jelas orang yang beragama Islam dan dekat dengan ulama-ulama, terutama dari Nahdlatul Ulama. Beliau juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta masih banyak lagi. Semua itu hanya beberapa contoh saja dari butir-butir pengamalan Pancasila. Dari sila ke-1 hingga sila ke-4, lalu sila ke-5 bagaimana? Ini yang menurut saya menarik, karena ternyata sila ke-5 ini tidak mudah dijalankan, apalagi seorang presiden. Inilah butil-butil pengamalan sila Pancasila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat adalah menghormati hak orang lain. Kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam adalah tidak menggunakan hak milik atau usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Keenam adalah tidak menggunakan hak milik untuk pertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan adalah suka bekerja keras. Ke-10 adalah suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11 adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir-butir tersebut berdasarkan kepada ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 2003 yang saya ambil dari Wikipedia. Butir yang menarik adalah butir ke-7 yang jelas-jelas diamalkan oleh Jokowi. Nah, yang seru adalah butir ke-11 yang selama ini pembangunan yang beliau lakukan sangat memperhatikan butir tersebut. Dan ternyata untuk mewujudkan beliau harus menempuh jalan yang terjal dan berliku. Sementara korupsi dan mafia jelas-jelas antitesis dari sila ke-5 Pancasila. Mereka adalah kelompok orang yang egois, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri dan jelas merugikan kepentingan umum. Disinilah perjuangan Pak D dimulai dengan memberantas koruptor dan para mafia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lawan yang ia pilih bukanlah lawan yang lemah. Itulah kenapa perjalanan Pak Jokowi sebagai presiden selalu penuh tantangan. Awal pemerintahan Pak Jokowi langsung menggebrak dengan membubarkan Petral, perusahaan yang pada saat era SBY pun tidak sanggup dibubarkan. Wacana pembubaran Petral muncul selama pertama kali tahun 2006 di era kepemimpinan SBY. Saat itu, perusahaan yang bermarkas di Singapura tersebut rencananya akan digantikan oleh Integrated Supply Chain atau ISC yang dikomandoi Sudirman Said. Namun rencana itu tak berhasil karena kuatnya Petral. Namun di era Jokowi justru di awal-awal kepemimpinannya perusahaan tersebut berhasil dibubarkan. PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral akhirnya resmi dibubarkan setelah hampir 1 dekade beragam cara dilakukan untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina tersebut. Pemerintahan Jokowi JK melalui Menteri SDM dan Dirut Pertamina memutuskan melikuidasi perusahaan yang disebut-sebut sarang mafia migas itu.
Meski awalnya banyak suara-suara nyinyir dari mereka yang tidak suka Jokowi, tapi ternyata hasil dari pembubaran Petral tersebut justru dinikmati oleh rakyat, terutama saudara-saudara kita di Kalimantan dan Papua. Hasil pembubaran Petral membuat Pertamina bisa menghemat sekitar 21 triliun pada Januari sampai September 2016. Biaya kehilangan minyak selama bongkar muat bisa ditekan hingga 70 juta US dollar. Padahal pada tahun 2014 bisa mencapai 530 juta US dollar. Efisiensi ini yang akhirnya membuat harga BBM di seluruh Indonesia bisa menjadi satu harga. Direktur Utama PT Pertamina Persero Dwi Sucipto mengatakan efisiensi tersebut membuat Pertamina mendapatkan laba 2,83 miliar US dollar sepanjang tahun ini. Tahun lalu, menurut dia, laba Pertamina hanya 1,42 miliar US dollar. Ini menjadikan pemerintah sudah bisa memikul tugas negara dan siap mendukung BBM satu harga, tutur dia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Sumarmo berterima kasih kepada Dwi atas tercapainya BBM satu harga tersebut. Menurut dia, hal ini tercapai setelah 70 tahun Indonesia merdeka. Akhirnya kita bisa memberikan masyarakat Papua dan Kalimantan harga BBM yang sama. Demikian katanya. Jadi, semua keributan akibat pembubaran Petral di awal pemerintahan Jokowi tujuannya adalah satu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harga BBM yang sama seluruh Indonesia. Menurut saya, inilah salah satu pencapaian luar biasa dari Pak D. Niat yang mulia dan ia jalankan dengan berani serta tegas. Pada akhirnya rakyat Indonesia yang menikmati dan Pak D yang harus tahan badan ditonjokin dari sana sini oleh mereka yang marah karena kehilangan 21 triliun. Namun Jokowi belum puas. Ia mengatakan bahwa Namun Jokowi belum puas, ia mengatakan bahwa harga semen di Papua belum sama dan akan ia upayakan untuk sama demi mewujudkan keadilan sosial. Pembubaran Petral dilakukan awal-awal pemerintahannya menunjukkan dengan jelas kemana arah kebijakan pembangunan di era Jokowi. Saat itu mungkin kita belum paham. Namun Pak Jokowi yang memang irit bicara tapi banyak bekerja, langkah-langkahnya memang tidak terduga. Dan tiba-tiba saja belakangan ini kita sadar, oh, ini toh maksud beliau dulu itu. Begitulah Pak Jokowi bekerja, tidak banyak bicara tapi nyata dalam bekerja. Papua adalah bukti nyata bahwa Jokowi ingin sekali mewujudkan Pancasila, sila keadilan sosial. Dulu Papua seperti dianaktirikan, kini ia adalah anak emasnya Jokowi. Jalan dibangun dan 4.300 km jalan Trans Papua saat ini telah mencapai 389 km. Untuk mengatasi masalah air, bendungan dan jaringan irigasi dibangun di Papua hingga ke daerah perbatasan. Dana yang digelontorkan hingga 16,4 miliar rupiah. Rumah susun dan rumah swadaya dibangun oleh pemerintah dengan anggaran 114,7 miliar untuk 476 unit rumah khusus, 62,8 miliar untuk 4 tower rumah khusus dan 81,86 miliar rupiah untuk 3.500 unit rumah swadaya. Kemudian Freeport, Pak D melawan Freeport jelas bukan hal yang mudah. Ini tantangan besar bagi beliau. Demi mewujudkan keadilan sosial, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan, kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap. Demikian ujar Pak Jokowi. Sekarang ini biar menteri dulu. Saat itu pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status izin usaha pertambangan khusus atau IUPK pada 10 Februari lalu. Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dalam perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin. Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat pre-filing atau menyesuaikan aturan yang berlaku. Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51% kepada pemerintah Indonesia
atau swasta nasional. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat. Setelah melalui pertempuran yang sangat panjang, akhirnya Freeport setuju KK berubah menjadi IUPK. PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham atau divestasi 51% kepada pemerintah. Hal itu sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 terkait perubahan status izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Mereka menerima, ujar Menteri ESDM Ignatius Yonan. Tentu kita masih ingat bagaimana peliknya pengangkatan seorang Archandra Thakar, salah satu seorang di balik kesuksesan negosiasi Indonesia dengan Freeport. Banyak yang menentangnya, namun akhirnya Jokowi dengan cerdik menjadikan Archandra sebagai wakil Menteri ESDM dan hasilnya rakyat yang menikmati. Dan Papua dari Presiden rencananya akan memberi sebesar 5% kepada suku dan Pemda di sana. Tapi uang itu untuk pendidikan, pertanian, dan peternakan. Kita perhatikan agar dampak ini terasa di Papua, ujar Menko Luhut. Tidak hanya di Papua saja, daerah lain pun ia bangun dengan mewujudkan keadilan sosial. Pagi di Sumatera, kemudian terbang ke Kalimantan dan malam ada di Papua. Memantau pembangunan agar tidak mangkrak. Tapi perjuangannya untuk Papua sejak pembubaran Petral hingga Freeport perlu mendapat apresiasi lebih. Gubernur Papua Lukas NMB sangat berterima kasih atas perhatian Presiden Jokowi. Saya bangga sekali, sebelum 2 tahun menjabat Bapak sudah 4 kali datang ke sini, kata Lukas saat membuka acara peresmian 6 proyek listrik di Papua dan Papua Barat oleh Jokowi di Gardu Induk PLN Waina Jayapura Senin 17 Oktober 2016. Presiden tidak hanya singgah di kota-kota besar seperti Jayapura saat berkunjung, namun juga daerah terpencil dengan fasilitas yang minim seperti Nduga dan Wamena. Ini luar biasa. Tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya, kata Lukas. Kedatangan Jokowi juga, lanjutnya, bukan hanya sebagai bentuk seremonial belaka, namun selalu membawa perbaikan signifikan bagi masyarakat Papua. Misalnya terkait kelistrikan di Papua, menurut dia sudah berkembang cukup pesat sejak era kepemimpinan Jokowi. Lukas menargetkan seluruh kebutuhan listrik di Papua bisa tercukupi pada 2020 mendatang. Ia menyampaikan harapan agar Jokowi kembali terpilih pada Pilpres 2019 sehingga pada 2020 Jokowi bisa melihat kemajuan listrik di Papua masih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi adalah seorang pejuang Pancasila yang berusaha mengamalkan seluruh sila-sila dalam Pancasila sambil memberikan perhatian lebih pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini keadilan sosial masih kurang tersentuh, dalam upaya beliau menegakkan keadilan sosial menyebabkan Pak Adi kerap diserang dari berbagai arah. Pak Jokowi difitnah dengan berbagai isu, salah satunya adalah fitnah bahwa Pak Jokowi terkait PKI. Bagaimana mungkin Pak Jokowi PKI sementara selama ini faktanya ia paling depan di dalam menegakkan sila-sila dalam Pancasila. Sehat selalu Pak D. Jokowi, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Yusuf, terima kasih, merdeka.